ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau ajaib, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau satu-satunya yang kami tinggikan, satu-satunya yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa.
puji-pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kekuatan dan mazmurku.
Shalom Young People, apa kabar? Senang bisa menjumpai Young People semuanya di program Young People hari ini di YouTube channel GBI Ciputra. Senang bisa ada dalam keadaan yang baik. Saya percaya hal yang sama juga boleh dinikmati oleh Young People semua dimanapun berada. Dan mari di waktu yang singkat ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar akan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan selalu dan tetap relevan buat kehidupan kita hari-hari ini, amin. Mari kita akan satu dalam doa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus atas kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu yang baik ini. Ada banyak hal terjadi, tapi kami percaya tangan Tuhan menolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka hati kami akan belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biar kuasa-Mu yang membuat kami mengerti, Roh Kudus yang menolong kami,
agar kami belajar menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Ini doa syukur kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kuasa-Mu saja bekerja buat setiap kami yang menyampaikan, kami menerimanya, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, kami katakan amin. Baik, Bible, hari ini kita hidup dalam zaman di mana informasi berkembang dengan sangat luar biasa. Informasi di zaman ini begitu mudah kita terima. Kita bisa menerima informasi dari belahan dunia yang lain dalam waktu yang singkat. Bahkan kita juga bisa menginformasikan sesuatu buat teman kita, mungkin saudara kita, buat orang-orang yang ada di belahan dunia yang lain juga dalam waktu yang singkat. Ya, percepatan begitu luar biasa hari-hari ini. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, untuk terima kabar dari orang tua saja harus menunggu mungkin seminggu, karena kita harus menulis surat, kita harus mengirimkannya lewat pos. Tapi hari ini semua tidak lagi menghalangi kita. Semua bisa dengan cepat kita terima lewat gadget, lewat informasi, lewat aplikasi-aplikasi yang ada. Kita dibuat mudah untuk mendapatkan sesuatu, apalagi mendapatkan informasi. Nah, yang people, kemudahan yang mendapatkan informasi ini dan juga membagikan informasi ini juga ada efeknya. Kemudahan pasti mendatangkan hal-hal baik, tapi juga ada efek buruknya. Akhir-akhir ini kita sangat sering mendengar juga yang namanya hoax. Ya, itu adalah efek buruk dari perkembangan informasi di zaman ini. Saya selidiki apa sih hoax itu. Hoax itu kalau di kamus bahasa Indonesia, hoax aja hanya dituliskan berita bohong. Tapi sebenarnya artinya jauh lebih dalam lagi. Hoax artinya adalah berita bohong yang sengaja dibuat agar orang mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran. Bahkan hoax dibuat dengan tujuan untuk mengubah opini atau pendapat seseorang. Nah, bukan sekedar berita bohong biasa, bukan sekedar berita bohong yang disampaikan hanya untuk have fun, ya. Tapi berita bohong dengan tujuan agar orang mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran, dan akhirnya kebenaran itu mengubahkan opini orang, padahal itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Saya catat hoax itu baru keluar, atau kata hoax itu baru dikenal pada tahun sekitar 1800-an. Tapi sejarah juga mencatat bahwa di tahun 1600 atau sekian, 1660-an sekian, ada seorang penulis novel yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong, ya, menyebarkan berita yang tidak benar. Tujuannya adalah agar novelnya laris. Ada 1 episode, 2 episode, sampai novel ketiga akhirnya dia menceritakan hal yang sebenarnya. Dia menceritakan bahwa keadaan itu memang dibuat, keadaan itu sengaja disampaikan agar novel-novelnya laku. Itu 1660-an. Sekarang juga ada banyak hal yang terjadi karena kebohongan, karena hoax. Opini kita bisa berubah dengan cepat karena kebenaran dalam tanda kutip yang disampaikan melalui hoax. Nah, ternyata itu yang terjadi, itu yang sedang kita alami hari-hari ini. So, kita harus tahu, kita harus bisa membedakan mana hoax atau mana berita yang benar. Nah, saya mencatat ternyata di Alkitab juga sudah ada hoax-hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya sama, agar opini orang-orang yang mendengarkannya berubah. Mari saya ajak kita semua buka ayat firman Tuhan di Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 61. Matius 26 ayat 61. Saya akan baca dari ayat 60. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ya, kisah ini terjadi pada saat Tuhan Yesus akan disalibkan. Ya, di hadapan mahkamah agama ada begitu banyak berita yang menyudutkan Yesus. Bahkan ada satu berita yang memang sengaja dibuat, sengaja dibelokkan agar Yesus dipersalahkan. Ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa
mahkamah agama dengan berusaha sedemikian rupa dengan berita bohongnya agar Yesus dihukum. Nah, yang kita terima hari-hari ini pun sama. Ada begitu banyak berita, ada begitu banyak kebenaran, tapi ada begitu banyak hoax yang akhirnya kita bahkan karena begitu meyakinkannya hoax itu, kita semakin terarah dan mulai mempercayai bahwa hoax itu sebagai sebuah kebenaran. Hal yang terjadi dalam kehidupan kita secara rohani sebagai umat Tuhan. Kita mendengar banyak berita bohong. Kita banyak mendengar tuduhan-tuduhan dalam kehidupan kita. Tuduhan-tuduhan dari si iblis bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bisa diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Padahal berita sebenarnya adalah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, dengan cepat ada beberapa hal yang kita bisa pakai, yang kita bisa buat agar kita tahu mana kebenaran, mana hoax. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan teman yang bekerja di bank. Bagaimana mereka bisa membedakan uang asli dan uang palsu? Caranya ternyata sederhana. Mereka harus kenal betul dengan uang asli. Mereka harus tahu ciri-cirinya, mereka harus tahu ukurannya. Pokoknya hal spesifik tentang uang asli. Setelah itu baru mereka tahu membedakan hal dengan yang palsu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan hoax dengan kebenaran? Firman Tuhan ajarkan kita, hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam kebenarannya Tuhan. Hidup sepenuhnya dalam kebenaran. Kenal sepenuhnya akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, hal yang pertama yang kita mau belajar adalah kita kenal tentang kebenaran itu. Ya, saat kita mengenal kebenaran dengan sungguh, kita mengenal kebenaran dengan benar. Seperti teman saya yang tadi di bank, yang harus mengenal uang asli seperti apa. Kita juga harus mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Alkitab, firman Tuhan adalah kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita mengenal kebenaran dengan sesungguhnya, kita mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan atas kehidupan kita, maka berita bohong yang disampaikan iblis itu tidak akan mempan buat kita. Ya, yang pertama, kenali berita kebenaran, kenali hal-hal yang benar. Di luar juga demikian, di dunia sekuler kita, di dunia marketplace, dimanapun kita ada, kenali yang namanya kebenaran, karena itu yang menjadikan kita tahu mana yang asli dan mana yang tidak asli, mana kebenaran, mana hoax. So, bagaimana caranya kita tahu kebenaran? Nah, ada banyak berita-berita yang menyampaikan berita-berita benar. Ada berita informasi-informasi yang disampaikan oleh akun-akun yang terpercaya, yang kita bisa percaya. Ya, itu saja yang kita lakukan, itu saja yang kita terima, itu saja yang kita search mungkin di gadget kita. Informasi-informasi yang benar itu dari media-media yang benar, dari orang-orang yang kompeten. Kalau kita tahu kebenaran, ya, kita mengenal itu dengan benar, ya, maka kita bisa membedakan mana yang tidak benar. Kalau kita tahu A itu benar, kita akan tahu bahwa berita yang B ini salah. Mudah kan? Yang pertama, kenali kebenaran itu. Kenal benar dengan apa yang namanya kebenaran. Kenal betul, kenal sungguh. Bahkan bagian kedua, hidupi kebenaran itu. Ya. Setelah kita kenal kebenaran, kita hidup dalam kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran di zaman ini susah-susah gampang. Tapi kalau bersama Tuhan, kita bisa lakukan itu. Hidup dalam kebenaran yang kita kenal, hidup dalam kebenaran yang kita tahu, akan membuat kita semakin mengakarkan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Ya, waktu kita hidup waktu kita search berita-berita yang benar dari akun-akun yang benar terpercaya, hari lepas hari kita akhirnya melupakan berita-berita dari akun-akun yang tidak benar. Waktu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
waktu kita hidup dalam kebenaran, bukan sekedar tahu, tapi kita hidupi, kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, maka otomatis kita akan melupakan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, sederhana. Bahkan yang ketiga, ini penting, ini tugas kita di hadapan Tuhan. Bagikan kebenaran yang kita hidupi, bagikan kebenaran yang kita kenal itu. Ya. Sama dalam dunia marketplace, dalam dunia sekuler. Kalau kita kenal, ya, mana yang benar. Kalau kita kenal, kita tahu mana yang benar. Bahkan kita menghidupi yang benar itu, kita nggak mau lagi terima hal yang baik. Dan seharusnya begitu, ada berita yang baik kita dengar, yang tidak baik dari orang yang kita kenal, kita bisa bagikan yang benar. Oh salah, beritanya itu seperti ini seharusnya. Oh salah, itu hoax, yang benar ini. Kalau kita kenal, kalau kita hidup, maka kita berani membagikan itu. Amin. Kalau kita kenal kebenaran itu, kita hidupi kebenaran itu, otomatis kita punya kerinduan untuk membagikan kebenaran itu. Saat kita kenal firman Tuhan, kita hidupi firman itu, otomatis firman yang adalah kabar baik itu kita rindu sampaikan buat orang lain. Kita rindu orang lain juga mengenalnya. Kita rindu orang lain juga menerimanya. Nah, 3 hal sederhana ini kita lakukan terus dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan kita secara rohani maupun dalam kehidupan kita di hari-hari dimanapun kita berada. Di pekerjaan, di kuliah, di kampus, di sekolah, dimanapun. Ya, kenali kebenaran itu. Agar kau benar-benar tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang berita benar, mana yang berita bohong. Hidupi kebenaran itu. Jangan lagi dengar berita-berita. Jangan lagi search, jangan lagi googling hal-hal yang tidak benar. Tapi googlinglah hal-hal yang benar. Carilah hal-hal yang benar. Kenali, hidupi. Dan kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, otomatis kita punya kerinduan untuk membagikan kebenaran itu buat orang-orang lain. Mudah, sangat mudah. Tapi mari, secara manusia kita nggak akan mampu. Tapi bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, kita dimampukan. Nah, yang Bible hari-hari ini ada begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. 3 hal ini boleh menjadi kunci dalam hidup kita. Kenali kebenaran. Kenali yang mana hoax, yang mana yang benar. Dan setelah kita tahu mana yang benar, hidupi kebenaran itu. Dan setelah kita hidup dalam kebenaran itu, bagikan kebenaran yang ada dalam hidup kita. Bagikan berita-berita yang benar. Bagikan berita-berita yang bukan kebohongan, bukan hoax, tapi berita-berita yang sesungguhnya, yang real, yang nyata kepada banyak orang. Dan akhirnya tujuan Allah tercapai dalam hidup kita. Kita bukan hanya hidup dalam kebenaran, tapi kita menjadi berita, membawa berita kebenaran buat banyak orang. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena kami bersyukur, karena kami sudah diberikan kekuatan, diberikan pewahyuan yang luar biasa hari ini, diberikan pemahaman yang sungguh bahwa sebenarnya sangat mudah hidup dalam kebenaran. Untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, kami harus kenal mana kebenaran, kami harus menghidupi kebenaran itu, dan kami bisa membagikannya. Maka otomatis kebenaran itu akan menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, firman-Mu sederhana, tapi Roh Kudus jangan pernah selesai. Karena kami rindu terus belajar bersama-Mu, agar hidup kami semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.